Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Dio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, terkait dengan masih seputar di P3K Guru ya tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi teman-teman terkait dengan lokasi tes ya, dimana kalau kita lihat teman-teman sudah banyak sekali yang menanyakan kira-kira di mana sih untuk lokasi tes untuk P3K Guru ya. Kalau kita lihat teman-teman saat pemilihan formasi di lokasi tes itu tidak ada ya untuk P3K Guru ya. Tetapi untuk CPNS itu teman-teman bisa memilih di lokasi tesnya ya. Nanti kita akan membahasnya teman-teman ya. Oke, yang mana bahwa untuk lokasi tes teman-teman untuk P3K Guru itu memang ketika teman-teman melakukan pendaftaran teman-teman ya di SSCASN itu memang tidak ada pemilihan untuk lokasi tes. Ya kalau misalkan di CPNS teman-teman ya, jadi yang teman-teman yang daftar di CPNS ya, ketika teman-teman memilih formasi ya, nanti di sini akan ada lokasi tesnya ya. Dia tinggal memilih ya lokasi tesnya nanti di mana. Di sini sudah ada kalau teman-teman didaftar di CPNS ya. Tetapi kalau di P3K Guru itu untuk lokasi tesnya dia tidak muncul teman-teman ya, sehingga sebenarnya di mana sih untuk lokasi tesnya. Nah, nanti kita akan membahas teman-teman terkait di mana sih sebenarnya untuk lokasi tes ya atau ujian kompetensi untuk P3K Guru di tahun 2021 ini. Nah, tapi seperti biasa teman-teman, bagi kalian ya yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Terima kasih teman-teman kami sampaikan ya bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya, sudah memberikan klik like, subscribe, dan juga sudah memberikan komen, kritik dan membangun untuk kita lebih semangat lagi ya dalam membuat konten-konten di seputar informasi dan tutorial. Oke teman-teman, jadi langsung saja ya sebenarnya di mana untuk lokasi tes P3K Guru teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, di sini untuk persiapan teknis ya pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2021 ya. Ini dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran ya, Balikbuk Kemendikbudristek ya teman-teman ya. Kalau kita lihat teman-teman di sini di informasi umum ya. Jadi untuk pelaksanaan seleksi menggunakan chat UNBK semi online. Jadi untuk P3K Guru teman-teman ya, di sini nanti untuk persiapan teknis ya pelaksanaan seleksi P3K Guru 2021 teman-teman, di sini pelaksanaan seleksinya menggunakan chat UNBK semi online. Jadi kalau teman-teman yang pernah sebagai proktor ya ataupun mungkin Bapak itu atau Ibu guru yang kemarin sudah pernah ya mengikuti simulasi UNBK ya. Nah, itu teman-teman tentunya tahu ya bagaimana penggunaan semi online untuk pelaksanaan UNBK. Nah, nanti untuk P3K Guru teman-teman, di sini untuk pelaksanaan seleksinya menggunakan chat UNBK semi online. Jadi ada sinkronisasi data ya, ada pengambilan data, ada pengiriman data. Nah, sini teman-teman untuk jadwal pelaksanaan ya, ini untuk jadwal pelaksanaan P3K Guru teman-teman ya, 30 Agustus sampai dengan 3 September 2021. Nah, nanti kalau kita cek teman-teman di sini ya untuk jadwal ujiannya. Kemarin sudah pernah kita bahas teman-teman ya untuk jadwal ujiannya. Nah, di sini teman-teman ya, untuk ujian seleksi kompetensi teman-teman ya, di sini tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2021. Ini kalau kita lihat teman-teman ya, ini untuk pemilihan formasi 2, terus untuk ujian keduanya ya, untuk ujian keduanya adalah 6 sampai dengan 12 Oktober 2021 ya. Jadi di sini yang dimaksud untuk jadwal pelaksanaan ya, itu 30 Agustus sampai dengan 3 September ini bisa jadi ini adalah untuk yang tahap 1 ya. Nah, tahap 1 itu siapa saja teman-teman ya, sudah pernah kita bahas ya teman-teman. Untuk tahap 1 ya, di sini adalah siapa saja yang masuk ke dalam formasi tahap 1 ya. Jadi tahap 1 itu adalah ini teman-teman ya. Di sini ada informasinya, guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapudik ya, dan tenaga honorer X kategori 2 yang datanya ya, yang database-nya tenaga honorer kategori 2 masuk ke dalam Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini untuk yang tahap 1 ya, hanya 2 kriteria saja teman-teman. Nah, terus kalau kita lihat teman-teman, jumlah hari pelaksanaan bisa berbeda ya antar kota atau kabupaten antara 2 sampai dengan 5 hari. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman di informasi di sini ya, untuk jenis seleksi ASN untuk P3K Guru waktu totalnya 170 menit ya. Timing sesi masih mungkin berubah, SKB atau kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar. Ini teman-teman ya.
Jadi untuk di masa pandemi nanti ada 3 sesi ya. Di sini bisa saja ya 3 sesi atau 2 sesi ya. Di sini nanti tergantung dari tim panitia, tim teknisnya ya. Misalkan 3 sesi per hari ya, untuk Jumat 2 sesi ya, atau mungkin ini masih diinformasikan teman-teman. Terus yang berikutnya teman-teman ya, di setiap hari, di setiap lokasi ya dilaksanakan 2 sesi. Nah ini teman-teman untuk waktu ujian totalnya teman-teman ya, untuk 170 menit ya, untuk kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Jadi untuk P3K Guru teman-teman ada 170 menit teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik ya. Di sini teman-teman ya, jadi untuk seleksi kompetensi ya di P3K ya, di sini ada teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara ya, ada 145 ditambah 10 soal ya, 120 menit. Untuk disabilitas 150 menit. Nah, nanti untuk ini teman-teman nanti bisa dicek sendiri ya, untuk waktu pelaksananya 170 menit ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, yang terakhir adalah di mana sebenarnya untuk lokasi ujiannya ya. Jadi untuk lokasi ujian itu disediakan di setiap kabupaten atau kota ya, yang satuan pendidikannya ada formasi ya, baik SD, TK, SMP, SMA, SMK, atau SLB ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya gimana sih untuk lokasi ujian P3K ya. Jadi lokasi ujian itu disediakan di setiap kabupaten atau kota yang satuan pendidikannya ada formasi ya. Jadi ada formasinya ya. Kemungkinan untuk semua sekolah itu sudah pernah ya melaksanakan UNBK ya, sehingga nanti ya dalam prinsipnya adalah pelaksanaan seleksi menggunakan chat UNBK ya dari semi online. Jadi bisa saja untuk lokasi ujiannya itu disediakan di setiap kabupaten atau kota yang satuan pendidikannya ada formasinya ya. Misalkan di SD ada formasi guru kelas ya, dan sebagainya. Misalkan di SMA ya, SMA atau SMA ini harusnya SMP, SMA, atau SMK ya. Tentunya lokasi-lokasi untuk ujian itu nanti ada apa istilahnya, ada tim ya, ada timnya. Jadi ada tim proktornya ya, ada proktor, ada teknisi ya, karena untuk pelaksanaan menggunakan sistem chat UNBK semi online ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk jadwal persiapannya ya, di sini Jumat 6 Agustus ya, rapat koordinasi dengan tim teknis provinsi dengan pusat ya. Di sini juga ada rapat koordinasi pusat dengan tim teknis provinsi dan proktor utama ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah mengikuti UNBK tentunya ini paham ya apa itu proktor dan sebagainya ya. Tapi perlu kita pahami teman-teman ya. Jadi untuk ini ya, di sini masih ada simulasi ujian di lokasi ujian. Jadi mungkin saja nanti proktor ya, proktornya yang akan mengikuti simulasi, sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti ya, bisa mengikuti tes P3K di lokasi kabupaten atau kota, atau di sekolah yang ada formasinya. Ini teman-teman ya, ini masih persiapan teman-teman ya. Nah ini masih ada persiapan ya, menetapkan tim teknis, mengusulkan nama proktor utama ya, lokasi ujian di masing-masing kota atau kabupaten sampai dengan 10 Agustus. Jadi teman-teman menunggu saja informasi resminya nanti di mana untuk lokasi ujian P3K-nya ya. Tapi kalau kita lihat informasinya, lokasi ujian P3K itu disediakan di setiap kota atau kabupaten yang satuan pendidikannya ada formasinya. Jadi bisa saja Bapak Ibu guru yang dimana lokasinya itu ada formasinya ya, ada formasi P3K-nya ya, bisa saja nanti teman-teman mengikuti lokasi ujiannya di situ. Nah kita ingatkan kembali teman-teman untuk jadwal ya, untuk jadwal ujiannya ya. Jadi untuk ujian yang pertama teman-teman ya di sini ya, jadi untuk ujian seleksi kompetensi ya 23 sampai dengan 29 Agustus 2021 ya, teman-teman harus melihat di sini juga ada bobot teknisnya ya. Di sini kalau kita lihat kompetensi teknis ya, butir soalnya 80 sampai 100, waktunya 120 menit ya, bobotnya 60%. Di sini untuk manajerial ya, butir soalnya 25, waktunya 25 ini ya, 25 menit. Sosial kultural ya 20 soal 15 menit. Pertanyaan wawancara ya, di sini ada 10 total dengan waktu 10 menit ya. Di sini kalau kita lihat total waktunya adalah 170 menit teman-teman. Nah di sini teman-teman untuk bobotnya dibagi dua ya. Untuk kompetensi teknis ya sesuai dengan mata pelajaran di sini memiliki bobot 60% ya. Untuk manajerial, sosiokultural, wawancara teman-teman di sini memiliki bobot 40% ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami ini ya. Jadi teman-teman harus mulai belajar ya. Jadi
mumpung masih ada waktu untuk belajar. Terus yang kedua, bagi teman-teman yang memiliki kebijakan afirmasi ya, ini selamat ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang memiliki kebijakan afirmasi ya, yang memiliki sertifikat pendidik ya, ini 100% untuk dari nilai maksimal kompetensi teknisnya ya, berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Terus bagi teman-teman yang memiliki usia di atas 35 ya, berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik, memiliki nilai 15% ya dari nilai maksimal kompetensi teknis. Untuk bagi teman-teman yang disabilitas itu 10% ya dari nilai maksimal kompetensi teknisnya. Untuk guru honorer tenaga honorer kategori 2 itu memiliki tambahan nilai teman-teman ya untuk 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, ini bagi teman-teman yang memiliki afirmasi teman-teman ya, atau tambahan nilai ya. Jadi teman-teman nanti bisa memanfaatkan kesempatan ya, ini sudah diberikan kebijakan afirmasinya ya. Jangan lupa untuk pemilihan formasi nanti untuk guru di sekolah swasta dan juga lulusan PPG itu 18 sampai dengan 24 September 2021. Ini untuk ujiannya ya, ujian seleksi kompetensi 2-nya 6 sampai dengan 12 Oktober. Terus untuk ujian seleksi ketiga atau terakhir teman-teman ya, yang tidak lulus di tahap 2 itu adalah tanggal 15 sampai dengan 21 November 2021. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bermanfaat ya, semoga kalian semua ya, kita semua yang mengikuti seleksi di tes CPNS maupun P3K Guru, semoga bisa lulus dan bisa menjadi ASN di tahun 2021 ini. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.